Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para ustazah, wabil khusus pengurus PKN, ketua Ustaz Haji Wawan Iswasono, Ustaz Abdul Salam, beserta jajarannya, dan hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita diberi keberkahan, umur panjang, dan sebagai rutinitas kita sudah sama-sama menjalankan ibadah shaum atau puasa yang sudah memasuki hari ke-6 mau ke-7. Sholawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam penyampaian kurang bisa memenuhi kriteria, karena biar bagaimanapun sesungguhnya kita sama-sama belajar, dan kebetulan ini adalah bukan sesuai jadwal, karena beliau Ustadz Buang Fadilah dalam hal ini masih diberi cobaan kurang sehat. Mudah-mudahan beliau bisa kembali beraktivitas, bisa bergabung kepada kita semua untuk bisa berjamaah di Masjid Jamaah Rahmah. Marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan yang secepatnya. Al-Fatihah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar bahwasannya di bulan Ramadan kita harus sama-sama menguatkan tauhid kita. Pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan rukun Islam 4. Rukun Islam sejatinya ada 5. Tapi pada bulan suci Ramadan kita bisa menjalankan rukun Islam ada 4, yaitu baca syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat nanti, dan puasa di bulan Ramadan yang sedang kita jalani. Kemudian yang kelima, haji, itu dilaksanakan karena pada bulannya. Maka ini adalah disebut bulan yang mulia, karena rukun yang sedang kita jalankan ini tentunya merupakan kewajiban kita selaku umat muslim. Maka dari itu janganlah sia-siakan bulan suci Ramadan ini untuk berzikir, beriktikaf, dan semua kegiatan-kegiatan yang wajib, dan syukur-syukur bisa menjalankan sunnah. Karena sunnahnya di bulan Ramadan setara dengan wajibnya di hari biasa. Itu menjadi kunci bahwasannya Allah memberikan kesempatan pada kita selaku umat manusia untuk beribadah berlomba-lomba, fastabaqul khairat, dalam sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua, kami membahas yang pertama mengenai sholat, khususnya sholat tarawih, kemudian nanti ditutup dengan zakat. Sholat tarawih yang sedang kita laksanakan dan selanjutnya
itu adalah masih menjadi kontroversi atau pro dan kontra terhadap masyarakat kita. Kita nggak usah risau dan nggak usah galau bahwa sholat yang kita laksanakan 20 rakaat ini itu adalah keputusan dari zaman sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka nggak usah khawatir, pelaksanaannya pun dilaksanakan sejak zaman dulu. Kalau kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjalankan sholat tarawih tidak ada batasnya. Bahkan beberapa sumber ada yang mengatakan Nabi Muhammad sholat tarawih lebih dari 30 atau mungkin 50 rakaat. Itu pun tidak dilakukan secara berjamaah. Kalau kita bicara dengan hal yang berkaitan dengan kita laksanakan pada malam hari ini atau bulan-bulan yang akan datang atau bulan-bulan yang sebelumnya, kita melaksanakan bid'ah kata orang. Tapi ini telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku pimpinan negara pada saat itu. Bahkan ketentuan sholat witirnya pun ini juga menjadi kontroversi berbagai ulama atau pendapat, padahal ini adalah ibadah sunnah. Witir ada yang harusnya 3 rakaat sekaligus, ada juga yang dilakukan 2 rakaat dan terakhir 1 rakaat. Kedua-duanya adalah merupakan sumber yang sangat kuat yang dilakukan pada zaman itu juga. Karena mungkin ada mendengar guru kita bahkan mengatakan Syekhona Haji Mamun Zubair atau Mbah Mun, apabila sholat tarawih dilakukan tidak 20 rakaat itu bukan sholat tarawih. Beliau mengatakan begitu. Artinya yang sedang kita laksanakan adalah sudah memenuhi atau mengikuti ulama-ulama kita terdahulu. Maka mohon tidak usah menjadi kerisauan, karena ada juga yang dikatakan Gus Baha bahwa sholat witir itu sholat teraneh dunia kalau dilaksanakan 2/1. Itu juga pendapat. Maka pendapat yang kita laksanakan 2/1 itu pun ada riwayat. Bahkan anaknya Umar bin Khattab, Abdullah Abdul Aziz, itu melaksanakan 2/1. Bahkan nggak usah khawatir, kita laksanakan sebagaimana yang sudah kita jalankan biasa. Kemudian yang kedua, sebentar lagi kita akan berzakat atau kewajiban rukun Islam yang dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah atau zakat mal bisa dilakukan di luar Ramadan. Siapa yang berhak memberikan zakat atau mizaki? Itu adalah orang yang hidup di 2 bulan. Kemarin siapa yang mengikuti Mayuzoh Hasanah pada subuh pagi hari Ahad diterangkan oleh guru kita Kiai Solihin, ada beberapa yang diterangkan mengenai zakat fitrah dengan gamblang. Saya coba menyampaikan kembali, mudah-mudahan tidak salah atau tidak salah terima. Zakat fitrah dilakukan oleh umat Islam yang ada pada bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Karena kewajiban zakat fitrah juga tidak boleh mengacu kepada beberapa mazhab. Ya, ini PR untuk panitia zakat fitrah khususnya masjid kita, karena zakat fitrah kewajiban kita yang kita mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i itu sudah ditentukan di Indonesia berupa makanan pokok. Itu mutlak sebenarnya, karena biar bagaimanapun kewajiban zakat fitrah adalah makanan pokok di Indonesia adalah beras, dan sudah menjadi pertimbangan kita selaku panitia zakat fitrah itu adalah mengenai perbedaan madhab atau pandangan. Zakat fitrah dilakukan
bisa dengan makanan pokok dan uang tunai. Itu juga pro dan kontra para ulama kita. Tapi yang jelas yang afdol kita perlu lakukan adalah makanan pokok beras, yaitu 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Dan apabila dikonversi menjadi uang, itu pun kita syaratnya harus membeli. Panitia berhak menyediakan beras. Tapi kemarin ada sebuah pertanyaan, bagaimana beras itu apabila dijual kepada muzaki yang akan berzakat, tetapi beras tersebut sudah menjadi haknya fakir miskin karena masih di tangan panitia. Itu sejatinya tidak boleh dijual kembali. Inilah yang menjadi kesulitan kita panitia. Makanya mohon sebelum kita pelaksanaan, mari kita pertimbangkan secara detail agar pelaksanaan zakat ini memenuhi ketentuan dan kebenaran menurut hukum dan syariat Islam. Sekali lagi, zakat fitrah dilakukan, kewajiban kita sebenarnya ada pada H-2 sholat Id, itu yang terbaik. Kewajiban yang paling utama adalah waktu 1 hari sebelum sholat Id. Tapi lagi-lagi panitia khususnya di Jakarta mengalami kesulitan. Zakat fitrah apabila dilakukan H-2 dilakukan pelaksanaan zakat, bagaimana cara distribusinya zakat? Karena biar bagaimanapun panitia juga harus amanah. Jangan sampai pemberian zakat fitrah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat kita sebagai akan kembali menjadi dosa karena tidak tersalurkan dengan baik. Maka hal-hal seperti inilah kami perlu sampaikan bahwa hukum Islam yang benar, yang jelas itu dilaksanakan diimbangi dengan kebutuhan fikih atau kebutuhan yang ada di wilayah kita khususnya di Indonesia. Maka dari itu kepada kaum muslimin dan muslimat, insya Allah kami juga panitia zakat fitrah Masjid Jamiah Rahmah tentu akan tahun demi tahun akan semakin memperbaiki apabila pelaksanaan zakat fitrah ini selalu ada kekurangan. Maka dari itu masukan dari para jamaah dan para guru yang mengetahui ilmu fikih mengenai zakat fitrah silakan disampaikan kepada panitia. Dan kami tentu berharap orang yang tinggal atau bermukim di wilayah kita, khususnya di rumah susun RW 16, silakanlah berzakat di sini, walaupun zakat dimanapun diperbolehkan. Ada juga kemarin yang menanyakan bagaimana kalau zakat di kampung, hukumnya tetap sah dan boleh. Tapi mungkin alangkah baiknya karena kita mencari nafkah atau mencari kebutuhan hidup di sini, lebih baik zakat fitrah di sini. Mudah-mudahan ke depan kita semakin baik untuk melaksanakan khususnya zakat fitrah dan melaksanakan amaliyah Ramadan, dan insya Allah atas dukungan jamaah sekalian kita bisa kembangkan atau makmurkan masjid kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini adalah atas kekurangan diri saya pribadi, apalagi kami kurang persiapan karena memang jadwalnya dimajukan, dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.